Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih, kembali lagi kita berkumpul di dalam doa pagi Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Biarlah sebelum memulai sepanjang hari ini, kita mau bersatu hati, kita mau teduhkan hati kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau minta pertolongan Tuhan Yesus untuk memimpin kita di sepanjang hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami boleh bangun pada pagi hari ini ya Tuhan. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu, karena belas kasih-Mu Yesus. Biarlah Bapa, hari yang baru ini Tuhan, kami dapat memperbaiki diri kami ya Tuhan. Kami dapat menjalani pertobatan hidup kami ya Tuhan. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Engkau yang pimpin kami, sertai kami di sepanjang hari ini ya Bapa. Biarlah semuanya terjadi sesuai seturut rencana dan kehendak-Mu. Hanya dalam nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, seringkali kita merasa khawatir, kita merasa takut. Kita seperti orang yang kurang percaya. Namun kita mau kembali mengoreksi diri kita. Kita mau teguhkan iman kita untuk lebih percaya lagi kepada Tuhan Yesus, bahwa Dialah Sang Penolong hidup kita. Terima kasih Yesus. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat kami tidak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, hati kami percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hati kami percaya, percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kembali kita nyanyikan lagu ini dari awal, lebih sungguh lagi, lebih tulus lagi kita katakan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat kami tak melihat jalan-Mu Tuhan, kami mungkin memang tidak melihat jalan-Mu ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, rancangan-Mu Tuhan, janji-Mu akan langit dan bumi yang baru Tuhan, yang akan Kau sediakan bagi kami, itu yang akan selalu kami pegang Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan dengan segenap hati, hatiku percaya, hatiku percaya, hati kami percaya, hati kami percaya, percaya,
hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hati kami percaya. Kapanpun kami percaya, percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya di dalam hidup kami. Di saat kami tak lihat jalan-Mu, namun kami mau pegang teguh hati kami Tuhan. Selalu percaya padamu sampai selamanya. Kami percaya Kau Yesus, Kaulah Juru Selamat kami sampai selama-lamanya. Kami mau pegang janji-Mu di langit bumi yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu jemaat terkasih, biarlah saya mengingatkan akan sebuah kisah di mana ketika murid-murid Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus, dia berada di sebuah kapal. Angin badai itu datang, angin ribut. Murid-murid merasa ketakutan. Mereka merasa seperti akan binasa. Mereka membangunkan Tuhan Yesus. Guru, kita akan binasa. Lalu apa jawab Tuhan Yesus? Hai kamu orang yang kurang percaya. Bapak Ibu, biarlah dari kisah ini kita boleh belajar untuk kita jangan takut lagi. Karena dalam mengikuti Yesus bukan berarti masalah kita hilang, tapi dengan siapa kita berjalan melalui masalah hidup kita, itulah yang terpenting di dalam hidup ini. Mari kita mau lebih percaya lagi kepada Yesus. Percayalah kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Maka sekalipun badai itu datang, hati kita akan merasa tenang. Dengan segenap hati katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Sampai selamanya kami mau percayakan Kau Yesus. Meskipun daging kami Tuhan habis lenyap Tuhan, hanya Engkau di hidup kami Yesus selama-lamanya. Hati kami percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, ku percaya, selalu ku percaya. Biarlah Bapak Ibu, kita boleh sadar, kita boleh memikirkan kembali betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita berada di dalam tangan kasih-Nya, kita berada di dalam rancangannya Tuhan. Maka biarlah kita tidak boleh khawatir dan takut lagi. Ku di tangan
hatimu Yesus. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di hatimu, ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Lebih sungguh lagi katakan, ku di tanganmu, ku di hatimu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu Yesus. Amin Tuhan. Di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Lebih sungguh lagi katakan, ku di tanganmu. Terima kasih Tuhan, karena dengan tangan Engkau menopang kami Yesus. Engkau memikirkan Tuhan masa depan kami Yesus. Kami ada di pikiran-Mu, kami ada di hati-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Terima kasih Yesus karena tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, di dalam hidup ini sebenarnya kita harus menghayati akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Masalahnya banyak orang tidak percaya kalau tidak melihat. Nah, segala sesuatu ingin dilihat, ingin diselidiki lewat laboratorium dan sebagainya. Ya tentu saja hal itu tidak akan bisa dilakukan. Sebab yang namanya pemeliharaan Tuhan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan lewat laboratorium, tetapi bisa dibuktikan lewat laboratorium hidup kita, hidup orang percaya khususnya. Ya, nah untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Bapa di surga, biarlah setiap kami boleh belajar di pagi hari ini untuk mengerti bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami benar-benar menghayati kasih Tuhan yang ada pada kami. Terima kasih, tuntun mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini.
Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu nas Alkitab yang mungkin di antara kita sudah sering mendengarnya. Tapi saya ingin bacakan sekali lagi ya. Demikian firman Tuhan, Matius pasalnya yang ke-6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Terkadang kita harus melihat sekeliling, saudara, sebab semua ciptaan Tuhan itu ada maksudnya. Bahkan dari ciptaan Tuhan yang ada kita bisa belajar banyak. Ya. Nah, ini dipakai dalam ilustrasi ini. Lihat burung-burung di udara. Dia tidak menabur, dia tidak menuai, dia tidak menyimpan bekal dalam lumbung. Dia hanya terbang ke sana kemari. Kalau ingin makan ya dia makan di mana ada makanan. Tuhan pelihara loh, saudara, burung saja. Apalagi kita semua, umat manusia. Apalagi orang percaya, Tuhan pelihara, saudara. Ya, kalau manusia khawatir menghadapi hidup ini, ya itu memang wajar. Tetapi kalau kita ingat pemeliharaan Tuhan, maka sebenarnya kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kekhawatiran kita itu tidak ada gunanya juga, tidak menambah apapun dalam hidup kita, bahkan merugikan. Kekhawatiran yang berlebihan itu sangat merugikan diri sendiri loh, saudara. Diri sendiri menjadi stres, depresi, ketakutan akan kematian. Apalagi lambung jadi bermasalah, sakit emahnya jadi parah kalau khawatirnya berlebihan. Ya. Kalau orang cuma mengkhawatirkan nanti bagaimana ya pekerjaan, dalam hal pekerjaan, keuangan, kesehatan, rumah tangga, masa depanku bagaimana, nah itu sih wajar saja. Karena manusia harus memikirkan, merencanakan kan. Tapi tentu saja harus di dalam kehendak Tuhan. Ya. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kita tidak boleh hidup dalam kekhawatiran. Karena Tuhan menyertai kita. Kan begitu kan? Pemeliharaan Tuhan itu nyata, saudara. Cuman jangan diartikan pemeliharaan Tuhan itu bahwa kita tidak usah berusaha. Bukan itu. Tuhan pelihara kita supaya apa? Nah, ini kita harus tahu. Tuhan pelihara kita, Tuhan didik kita, Tuhan lindungi kita, Tuhan izinkan kita melewati lembah kekelaman, Tuhan izinkan kita pernah sakit, pernah dikhianati, pernah difitnah, pernah mengalami kegagalan bahkan mungkin saat ini kita sedang ada masalah, kesulitan ekonomi, ada sakit penyakit. Tapi jangan salah, saudara. Itu pun dalam pemeliharaan Tuhan. Maksudnya bagaimana, Pak? Ya, kalau orang berpikir bahwa pemeliharaan Tuhan itu akan membuat kita kaya raya, sehat, sukses, hidup jadi gampang, nyaman di bumi ini, nah itu salah. Pemeliharaan Tuhan bukan begitu. Pemeliharaan Tuhan itu melindungi kita dari kebinasaan. Jadi kalau kita harus lewat lembah kekelaman, nggak masalah. Asal kita belajar di dalam lembah kekelaman itu, kita tidak takut. Seperti pemazmur berkata, aku tidak takut meskipun berjalan dalam lembah kekelaman. Kenapa? Karena tongkatnya dan gadanya yang menghibur aku. Artinya apa? Artinya Sang Gembala Agung itu beserta kita. Dengan tongkatnya ia akan menarik kita kembali kalau kita menyimpang ke kiri ke kanan, supaya tidak tersesat. Dengan gadanya ia akan melindungi kita dari mara bahaya. Kan begitu. Nah, makanya
Kalau baca Alkitab kita harus lengkap dan sesuai konteksnya. Ya. Kan faktanya memang begitu. Bapa kita di surga pasti tahu apa yang kita butuhkan, bukan? Pasti. Ya. Tetapi ingat, prioritas utama kita diciptakan itu bukan supaya kaya, hidup nyaman, bukan itu tadi. Supaya kita menjadi anak-anak Allah. Sehingga nanti ketika kita menutup mata, kita diterima di kemah abadi. Kita diperkenan oleh Tuhan. Kan begitu harusnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, banyak orang mengeluh itu karena salah pengertian akan pemeliharaan Tuhan. Mereka mengeluh karena mana pemeliharaan Tuhan? Buktinya aku masih susah hidupnya. Buktinya orang itu diberkati, aku tidak. Nah, ini salah pengertian ini. Pemeliharaan Tuhan itu fokusnya adalah keselamatan jiwa kita. Bukan soal ekonomi, bukan soal kesembuhan fisik, bukan. Meskipun Tuhan bisa pakai juga dengan pemulihan ekonomi, dengan kesembuhan yang ajaib untuk menarik kita kembali ke jalan yang benar agar kita selamat. Ujungnya tetap keselamatan, saudara. Ya, jadi kita tidak perlu takut masa depan. Karena kalau kita tekun di dalam Tuhan, apapun keadaan kita di dunia ini, kita akan selamat. Jika kita bertobat dan tekun sampai kesudahannya, taat sampai mati. Itulah sebabnya doa pagi ini, setelah doa pagi, saudara pasti masih punya kesempatan. Masih pagi kan? Saudara bisa merenung, berdoa sendiri 5 menit. Coba saudara belajar bersyukur. Saudara bisa bikin, Tuhan berkati aku dengan apa saja ya. Pasti sudah banyak sekali. Cuma orang suka tidak sadar, tidak bersyukur. Ya. Kita juga berdoa minta perlindungan Tuhan, penguatan, yang terutama adalah hikmatnya, saudara. Supaya kita tidak terombang-ambing dengan berbagai macam pengajaran. Kan di dunia ini banyak pengajaran yang tidak alkitabiah. Nah, itulah yang menyebabkan manusia itu pikirannya menjadi ruwet. Sebentar mendengar pengajaran A, sebentar B, sebentar C. Akhirnya ruwet sendiri, saudara. Tidak mengerti. Padahal Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Supaya kita hanya belajar kepadanya saja. Bukan kepada yang lain. Belajarlah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Ya, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Manusia di bumi itu letih lesu berbeban berat. Ya, kenapa? Karena jiwanya belum mengerti kebenaran. Jadi ia ingin ini, ingin itu, tapi nggak dapat semuanya. Jadi ia frustasi, beban berat. Itu. Kemudian ia masih hidup dalam dosa. Dosa itu menggerogoti, ujungnya maut. Makanya pemeliharaan Tuhan akan efektif kalau kita bertobat. Untuk orang yang mengeraskan hati, pemeliharaan Tuhan itu tetap pelihara sama Tuhan, tapi harus dihajar. Karena mengeraskan hati. Sampai suatu hari kalau memang mengeraskan hati terus, maka Roh Kudus akan meninggalkan orang itu. Ya. Jadi mari di pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan memelihara kita. Meskipun dalam sakit, dalam kesulitan ekonomi dan sebagainya. Tapi Tuhan memelihara kita, memelihara jiwa kita. Agar kita selamat. Agar kita memiliki karakter anak Allah. Selamat. Berkenan bagi Tuhan. Saya percaya hal ini akan membuat kita menghadapi pagi ini, hari ini dengan semangat yang benar. Oh, masalah itu, di dalam masalah pun pemeliharaan Tuhan nyata. Supaya aku tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Begitu ya saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami diingatkan bahwa Tuhan memelihara kami dengan kasih-Nya. Terima kasih. Kami seringkali tidak merasakan pemeliharaan Tuhan. Dan sebagian kami belum mengerti hal itu.
Terima kasih untuk hikmat di pagi hari ini. Kami semua sudah diberkati. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.